Ya, hari ini kita akan bahas emiten saham yang baru IPO ya, PART ya, Part Cipta Perdana Lancar. Emang usahanya emang spare part ya. Saya tadi baca sekilas bergerak di bidang komponen suku cadang ya. Cuman yang menjadi masalah bukan masalah ya. Ini seperti saham yang ketergantungan, artinya dia bila usahanya istilahnya yang ininya bagus, berarti kan ikut bagus juga gitu, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau ada usahanya macet, yang utamanya otomatis jadi ngikut juga gitu kan. Dan mungkin saya secara garis bawah seperti itu. Ini ada nama tersebut, ini bapak ini nih, Bapak Hamim. Silahkan cek ya. Listing 5 Juli, IPO-nya 105, IPO share-nya 6,8 juta, 71 miliar kecil berarti ya. Emang ini skala kecil ya. Dia juga mengakui kok ini skala kecil ya. Tuh ya. Komponen skala kecil. Baik, kita langsung ke statistik karena baru IPO. Terus ada yang nanya juga, oh teman-teman yang belum dibahas ya, model apa tuh tadi tuh, ada Maxi ya, ada Maxi, terus Atla katanya tolong dibahas lagi, PAMG, BEBS katanya ada apa namanya, perkembangan saham FCA ya, PNBS, terus minta di apa namanya di bahas lagi, ada JAR juga, ada JAR nih ya, JAR katanya tolong. Nah untuk yang satu ini saham JSKY ya, saya mohon maaf banget ini belum saya bisa bahas ya, karena saya belum mencari data lagi ya. Setelah data yang kemarin tuh saya belum menemukan data yang terbaru lagi. Siapa tahu nanti mungkin menemukan data terbaru ya. Tapi kalau teman-teman ada yang menginformasikan saham JSKY, tolong diinformasiin aja biar nanti saya pantau ya. Terus nanyain Golep, mungkin Golep nantilah ya kita bahas juga. Ini sekarang lagi mau ngebahas part dulu ya, karena ini agak lama juga nih. Tapi kalau besok kan libur ya, jadi si apa namanya, si yang punya saya juga stabil kalau besok libur mah ya, nggak ada transaksi apa, jadi ya kalau pagi juga masih enak lah bisa dibahas ya. Ini untuk PE nya lumayan, nggak terlalu tinggi banget ya. Untuk PBP nya 6 kali ya, artinya harga bukunya cuma 23 perak nih. Kalau di harga sekarang ya berapa, 158 ya, udah 6 kali itu ya. Jadi kalau secara fundamentasi jangan dipikirin dulu lah. Ini kan masalahnya kalau saham IPO itu emang harus berfokus pada yang namanya market makernya ya. Terutama kita harus mengenali broker-brokernya. Udah saya rangkum ya di sini ya. Saya rangkum pengembangan ya, 5 Juli komponen. Jadi siklikal dia ya. Harga nominalnya 25, harga IPO-nya 105. IPO-nya 71, IPO share-nya masyarakat 25% atau 6,8 juta. Si UE-nya si EP nih ya. Makanya kalau makanya broker emiten yang dikuasain sama EP ya, broker EP ya, yang market makernya EP, mungkin sekarang belum naik ya karena lagi ngurusin saham IPO dulu nih timnya. Nanti kalau dia udah banyak duit barulah katanya ngurusin saham-saham yang punya dia gitu kan. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya, jadi dananya dipakai buat IPO dulu mungkin gitu ya. Karena untuk menggoreng sebuah saham IPO ya sangat, kalau EP ya EP pengalaman lah, dia tahu cara menggorengnya. Baik, kita lanjut. Kita lihat dari bid dan offer dulu deh ya. Ini ada penurunan ya 5% hari ini, 9 poin. Bid dan offernya ya karena ada market makernya, ini tahanan 1 digit ya. Di sininya jadi nggak rata
cuman ada di harga 150 nih yang paling gede, sama di 149 udah dijagain kayaknya nih. 150 di mana ya? Area sini ya 150 ya. Area sini ini udah bentuk shadow ya. Mungkin pada ditahan pada ditahan di sini kalau ya, pada nampung di sini. Pada aslinya dia hanya tahanan 15.000 aja nih di harga 5155. Harga 5155 di mana? Ya pas ya di sini nih, area sini ya. 55 sebenarnya dia kalau mau diturunin udah nyiapin nih itu 15.000. 15 baju robot untuk 155, harga 155 ya. Tapi dia sempat dibawa ke 151 tapi di up lagi. Dan sini terlihat jelas kempes sih sebenarnya dia ya. Tapi dia negatif, artinya dia lagi ngeluarin barang ya. Terus di sini juga foreign, kita lihat siapa foreign nanti. Tapi kalau di sini foreign terlihat jelas waktu tanggal 8, satu hari sesudah ketika turun, nah dia ngambil tuh, terus dia belum jualan secara signifikan ya, baru jualan hari ini sedikit ya, cuman 32 juta. Terus di sini frekuensi analyzer smart money udah masuk kemarin, waktu di sini itu udah masuk ya. Jadi kenaikannya nggak terlalu signifikan, waktu di sini berapa persen? Sampai sini 20% ya. Kalau sampai atas 52%, kalau dari bawah dari harga IPO-nya sampai puncak 58% ya. Belum 100% ya. Belum 100%, artinya minimal 70 lah, 70% baru kita lihat perkembangan dia mau ke atas atau ke bawah biasanya gitu kan. Titik awalnya di situ. Saya lihat kalau dari candlenya ya, kita bicara candle dulu. Di sini ada gap ya, ada gap up. Sini juga ada candle merah. Ya, saya bilang ini kalau candle merah seperti ini, walaupun diturunin dia akan ke sini ya. Seperti halnya ini candle merah ini, akhirnya dia kejemput sama candle hijau yang tinggi ini. Sekarang dia diturunin. Cuman penurunannya ini bandar lokal sebenarnya tidak terlalu banyak jualan ya. Dibanding dengan pengambilannya, lebih banyak pengambilannya. Coba lihat ya, tuh lihat. Di sini waktu tinggi itu dia ada pengambilan banyak, memang up harga, cuman di sini tidak terjadi pembuangan yang signifikan ya, hanya kecil. Mungkin dia lagi nahan dulu gitu ya. Atau sini ada candle juga, ada candle merahnya itu lebih atas daripada candle hijau, artinya dia mau ke arah sini lagi ya. Ya apakah besok atau lusa ya terserah mereka lah. Yang penting dia udah ngasih tanda mau ke arah sini lagi. Atau mau di atas ya silahkan gitu kan, terserah mereka ya. Nah sebagai informasi, bandar lokal belum keluar dan foreign juga belum keluar. Secara tahanan di sini ringan. Kita langsung ke market maker apa namanya? Broker summary. Jangan sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Teman kita XC, XL pada ngebeli ya, apalagi XC ini. Mungkin ini dikiranya mau apa namanya, breakout ya, jadi dia tinggi, dia lagi konsolidasi dulu di sini, mungkin nanti pikirannya baru masuk di up gitu ya. Bisa jadi seperti itu. So, sebagai analisa sebenarnya nggak ada yang salah gitu dan betul gitu kan. Cuman ya market maker mungkin nanti berpandangan lain, bisa jadi gitu kan. Andaikan dia seperti itu, rencananya mungkin konsolidasi sedikit baru di up, itu akan lebih baik lagi gitu kan, menjadikan wah ini bagus nih si EP ini sekarang gitu kan. Tapi kalau saya sih cenderung saya lebih ke arah ini, karena merahnya aja nih, karena merahnya udah ada lebih sedikit gitu kan, kemungkinan dia mau ke arah sini gitu ya, ke arah 168 kemungkinan berdasarkan candle. Cuman ya mereka apakah mau jualan, kemarin kan di sini sempat beli, apakah mau jualan gitu sampai di atas atau dia jualnya di bawah, karena kalau dari lihat harga IPO kan 105. Artinya walaupun dia jual di sini area sini 137,
124 ya masih untung lah gitu kan. Nah secara candle dia hati-hati aja area 116. Di sini ada bolong ya, bolong-bolong. Terus sini juga open gap up nih dari harga 130 ke harga 131, artinya ada satu tick. Saya suka suka riskan juga sih kalau yang bullish seperti ini gitu kan. Takutnya dia ke bawah gitu. Kalaupun ke bawah dia masih banyak kesempatan untuk ke bawah, untuk tidak kena UMA. Ini baru kesempatan candle kecil, minimal 3 candle kecil seperti ini baru ditahan biasanya. Kecuali dia pakai candle besar warna ke bawah di ARB kan, dan besoknya harus ditahan. Tapi kalau candle kecil 3 kali minimal 3 hari dia ditahan minimal. Tapi kita nggak tahu, Smart Money juga baru jualan 2 hari ini ya. Terus dari broker Sameri karena si bandar lokal belum jualan, tapi banyak yang beli gitu ya. Broker XC, XL, AO. Tapi AO sama kakak udah masuk sama Becky ini ya. Ada XA juga deh. AO, kakak, Becky, XA udah masuk. Ya mudah-mudahan sih dia memaaf harga ya, jualan di atas, tidak memaksakan diri untuk average, akhirnya dia jualan di bawah gitu kan. Tapi MG keluar nih bro ya, MG udah keluar. Kita lihat hari kemarin siapa yang ngambil, yang disinyalir sebagai bandarnya siapa. Di sini ada YB, XA, PD sama YP. SH juga, Becky juga udah masuk. Berarti si Becky 2 hari ini masuk ya. Ya, si Becky masuk udah 2 hari ini masuk. YB juga masuk. Udah masuk kemarin ya. Kemungkinan sih ini antara bisa jadi si YP. Kalau YP kan kadang-kadang jadi underwater juga ya. Kadang-kadang nih si YP lah bisa jadi dia retail, tapi bisa jadi dia sebagai underwriter juga gitu kan, atau bukan underwriter, sebagai bandar juga. Di sini terdeteksinya emang hari kemarin itu emang bandar lagi ngambil gitu kan. Makanya yang suka dipakai bandar kan YB, CP gitu kan, Becky kadang-kadang ini. Nah, YP kan kadang-kadang dua mata sisi, yang satu sebagai retail, yang satu sebagai underwriter kadang-kadang gitu kan, suka mengipokan sebuah emiten gitu kan. Kalau kita lihat dari 19, coba lihat 2 hari ini. 2 hari ini Becky udah punya 10.000 kecil. YP sama PD, mungkin PD nih. Ya si PD lah, mungkin si PD percaya diri. Sayangnya si MG udah keluar sih sayangnya ya. Kita tarik garis dari sini ya. Kita garis dari tanggal 5 Juli. Kita tarik garis, kita tarik tanggal semenjak IPO. Saya ingin tahu siapa sih gitu kan. Ternyata yang nguasain itu si CP ya, 137. Mungkin ya masih di bawah 137, masih di bawah. Ada 267.000 lot. Benar kan tanggal 5 Juli kan. Nah, ini yang baru keluar cuma segini, baru sedikit gitu ya. Apakah dia akan mau jualan di atas, itu akan lebih baik. Walaupun dia jualan ke bawah, di bawah sama 105 mereka masih untung ya. Dan si MG yang jualan sama si IN ya. Si EPJ sendiri belum kelihatan. Tapi kalau di grosskan gimana? Di grosskan EP belum keluar ya. Yang punya underwriternya belum keluar. Yang mudah-mudahan sih tidak menghajar ya. Yang ditakutkan sama retail kan ngehajarnya itu. Di sini berarti yang lagi scalpingan itu si CP. Ini emang bandar semua ini ya. Tanggal 19 ini ya. Ini bandar semua, ini mah akun-akun bandar semua. Terutama kalau YP mungkin anak-anak scalping, teman-teman scalping, bapak-bapak scalping, pemuda-pemuda scalping dia suka masuk di YP. Dan ini bagus, dia udah manggil ya. Berarti 2 hari ini dia manggil nih. 2 hari ini tanggal 18 coba manggil si YP ya. Keren berarti nih bisa manggil si YP. Berarti si PD ini sebagai bandarnya mungkin si PD sama si CP ya.
Maaf ya, aduh lagi pancaroba biasanya 3 hari 4 hari ya. Jadi yang sedang memainkan peran itu di sini adalah si YP sama si CP. Kalau kita lihat net kan, kalau si CP masih ada barang, kita patut bersyukur. Tapi sini CP keluar sedikit juga, keluar juga cuma 8.000 ya. Tapi ya di sini itu yang mudah-mudahan sih si AO ya, si AO sama si Becky ini yang bisa memerankan peran di sini ya. Mudah-mudahan tidak dibawa ke bawah lah ya. Tapi kalau saya bilang ini ada candle merah kecil, artinya mau bawa ke sini ya. Seperti halnya inilah ya. Nih ada candle merah kecil. Emang dia diangkat, cuman dia dikebawahin lagi ya. Open sama dengan high gitu ya. Dia kebawahin lagi, dia berusaha ditahan, cuman dia turun ke bawah juga, cuman nantinya dia akan ngisi lagi nih. Mudah-mudahan sih besok kalau bagusnya sih bawa ke bawah dulu ya, 1 candle gitu ya, atau enggak 3 candle, ditahan sebentar, mungkin nanti menuju ke arah sini. Itu akan lebih baik kalau menurut saya ya. Hati-hati aja area sini dan area harga IPO-nya ya. Kalau dia kembali ke harga IPO, perhatikan nanti si broker EP apakah masih ada keunggutan atau tidak. Cuman untuk hari ini pendapat saya tentang saham 4 ini, broker bandar lokalnya belum jualan, itu aja, belum jualan sedikit ya. Mudah-mudahan sih dia jualan di atas ya, karena pengambilan aja di atas di sini ya, pengambilannya aja ketika dia memarkup harga ya. Besok kalau memarkup harga lagi bagus lah gitu. Harusnya sih ini penurunnya itu sembari ditahan, harusnya mah kena hijau lah, minum ini malahan nahan laju gitu. Nahan laju supaya tidak ke atas malahan ya, atau sengaja mungkin dia naruh di opernya supaya dimakan, bisa jadi seperti itu. Dan poren juga belum keluar. Oh iya 8 Juli, siapa porennya ya? Aduh. Kalau itu udah keluar sih ya. Broker porennya siapa? Di sini menyisakan si AK ya. Si AK, si AO juga nih, tinggal sedikit si AO ya. Ini sebenarnya meninggalkan si AK. AG udah keluar ya, AG udah keluar ya. AG udah keluar mau ke 32 juta untuk hari ini, 32 juta. Ya betul lah. Ya. Jadi apa namanya, dihitung akhirnya 32 juta lah gitu lah. Cuman agak kecil sih, agak juga ngambilnya kecil. Memang si AK ini yang apa namanya, yang si EU ikutan nih. Hari ini tuh ikutan scalpingan nih si EU. Cuman si AK cenderung dia cuma buang sedikit, cuma 900, cuma 2.300 lah. 2.300 lot. Tapi si AK masih banyak ya. Masih ada sekitar berapa ribu lagi dia? 55.000 lagi ya. Kalau dia masih 55.000 ya, ini masih tahanan aja, masih sedikit. Kalau dia dihajar bisa sampai 5.000 ya, 52.000 ya, bisa sampai sini lah kalau dihajar ya. 5-10 tik berarti, kalau 5.000-an aja nih, 10 tik atau 9 tik kalau mau dihajar, berat mau dihajar gitu, contohnya mau keluar gitu kan. Andai kan yang ngambil di sini gitu kan, di ya apa, dia 8 Juli. 8 Juli kan harga bawah ini nih. Andai kan dia mau ngehajar gitu bisa aja, cuman dia selalu punya etika lah. Kalau foreign selalu punya etika. Tapi kalau sekarang foreign tidak punya etika ya wajar lah. Karena bandar lokal juga kadang-kadang begitu lah. Ngebantingnya. Oke, segitu aja teman-teman pendapat saya untuk saham 4. Bandar lokal masih ada di dalam, foreign juga masih ada di dalam. Frekuensi analyzer juga menunjukkan ada pengambilan banyak, cuman di sini baru jualan 2 hari aja. Hati-hati area 116 karena ada gap ya. Sama di sini gapnya nih, di harga bawahnya lagi nih 130 ada gap juga dikit ya. Mudah-mudahan sih bakal pendapat saya sih pinginnya dia dibawa ke bawah dulu baru ke atasin, karena udah menunjukkan ada candle merah di sini. Kemungkinan akan dibawa ke sini. Walaupun dia dibawa ke bawah masih ada 3 kesempatan lagi agar tidak kena UMA. Oke, segitu aja ya. Ciao.